Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan konfigurasi daripada DNS server, kemudian web server dan database server. Itu materi sebelumnya. Kita akan menggabungkannya dalam satu buah project, ya. Nanti kita menggunakan virtual Debian yang sudah pernah kita install sebelumnya, di mana Debian-nya sudah kita update repositorinya, kemudian kita aktifkan remote-nya untuk kegunaan daripada putih atau WinSCP. Untuk networknya Debian kita, adapter satunya kita arahkan ke sumber internet kita aja, jangan lupa local. Kemudian kliennya Windows 7 sama, kita arahkan ke bridge adapter dengan sumber internet kita. Oke, kalau sudah kita jalankan, ini virtual daripada Debian kita login dengan root, kemudian passwordnya kemarin admin, ya. Kalau kita lihat IP yang sudah ada itu di EMP0S3 yaitu 192.168.55.242/24. Nah, kita akan membuatnya secara manual atau statik aja. Itu kita edit di bagian network interface-nya. Kita ganti di sini menjadi static, yaitu address-nya 192.168.55, misalnya IP-nya 10, traffic 24. Jangan lupa gateway-nya mengarah ke IP daripada internet kita. Sesuaikan dengan masing-masing, ya. Oke, kalau sudah keluar layar editor, kita lakukan restart daripada networking service. Kalau kita lihat sudah berganti menjadi 192.168.55.10. Nah, coba kita tes pinggoogle.com untuk server kita. Sudah bisa akses internet. Nah, coba kita jalankan klien kita, ya. Ini klien kita jalankan. Tadi kliennya kan pakai bridge adapter, berarti ke akses internet langsung. Nah, di sini otomatis sudah jalan, ya. Oke. Coba kita cek dulu. Nah nih, ya, IP-nya 55243. Gateway-nya ke 551, DHCP-nya masih ke IP sumber internet kita. Berarti kita ganti aja secara statik, manual juga. Oke, tapi sebelumnya coba kita disable aja biar nanti pada saat dia mulai aktif langsung mengarah ke IP yang sudah kita tentukan. 192.168.55 misalnya 20 untuk klien kita. Ini gateway-nya mengarah ke gateway sumber internet kita. Kalau preference DNS-nya kita arahkan ke server Debian kita, kemudian alternatif DNS-nya arahkan ke IP Google. Jalankan, tunggu dia proses. Terkadang kita cek, nah, dia hilang, ya. Nah, coba kita aja cek kembali. Nah, di sini dia tidak ketemu gateway-nya. Oke. Sudah, coba kita disable, kemudian enable kembali. Tapi kalau dia masih belum banyak settingan, seharusnya langsung jalan tadi, ya, mainnya. Klien kita 5520, gateway-nya ke 551, DNS-nya ke server, kemudian ke Google. Oke, sudah ada akses internet. Coba kita jalankan CMD. Kita tes dulu pinggoogle.com untuk kliennya. Nah, dia sudah dapat. Kemudian kita tes ke komputer server Debian kita 5510. Nah, sudah connect, ya. Kalau di Debian-nya sendiri
kita mengarah ke kliennya, seharusnya juga udah return. Oke, sudah ya, sudah ada komunikasi antara Windows client kita sama server Debian kita. Oke, kembali kita ke server. Langkah berikutnya kita akan menginstal yang DNS kita, apt install yaitu bin 9, kemudian DNS utils untuk menguji NS lookup nanti. Oke, baik. Langkah berikutnya kita masuk ke dalam direktori bin. Kalau kita lihat isinya, ke defaultnya, kemudian kita edit. Yang pertama itu yaitu name.com.local. Kita buat john daripada namanya, nanti kita buat scanmega.net. IP master filenya berada di etc bin db smk misalnya. Oke, kemudian yang kedua kita buat IP server kita tadi yaitu 55. Nah, kebalikan IP-nya ya, 192.168.55. Nah, 10-nya itu nanti di mana? Di bagian DB yang mau kita buat. Bin DDR apa? Type-nya adalah master. Filenya adalah etc bin db misalnya 192, penamaannya bebas saja ya. Kalau sudah keluar layar editor, kemudian kita copy db lokal menjadi db smk yang kita buat tadi ya. Kemudian db 127 menjadi db 192. Oke, kita edit yang pertama db smk. Kita ganti semua localhost menjadi scanmega sesuai dengan yang kita buat tadi. Di sini baris ini kita hapus, kemudian kita kasih IP daripada server kita. Kemudian kita copy, kita kasih www. Terserah mau diketik pun nggak apa-apa, ketik semua. Oke, kemudian DB 192 sama kayak tadi, localhost menjadi scanmega. Di sini masukkan belakang IP server kita yaitu 10. Kalau sudah, kita lakukan sistem restart daripada bin 9. Nah, coba kita tes NS lookup daripada www.scanmega.net. Nah, di situ server cannot find www. Nanti kita arahkan resolve-nya sehingga kalau ada web yang mencari alamat www.scanmega.net atau kebalikannya, dia mengarah ke alamat IP ini. Kalau sudah, supaya tidak ada perubahan, kita kunci resolve ini. Coba kita lihat apakah masih sama. Oke, masih sama ya. Nah, coba kita cek lagi www.scanmega.net. Nah, dia sudah mengarahkan ke alamat kita. Kalau pakai IP-nya sendiri, pasti dia arahkan ke alamat web kita, kebalikannya. Ya, kalau kita tes di klien kita, Windows client kita ya, Windows client kita, coba kita tes sama NS lookup daripada www.scanmega.net. Sama ya, sudah ada terkoneksi ya. Kemudian 5510 ya, sama juga.
sudah ada koneksi. Oke, itu untuk bagian DNS sudah selesai kita konfigurasi. Langkah berikutnya kita akan mengkonfigurasi daripada web server kita. Oke, untuk web server kita lakukan install yaitu Apache 2. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke dalam, kita edit Apache 2 set available. Nah, di sini kita hanya menentukan arah daripada jalur server kita nanti, yaitu skanmega.net. Kalau sudah, lakukan restart daripada Apache 2. Nah, kalau kita tes di klien, seharusnya default daripada webnya sudah ada, harusnya ya. Nah, coba kita lihat. Oke, kita buat www.skanmega.net. Nah, lama ya responnya kayaknya, prosesnya. Jadi langsung jalan. Coba skanmega.net. Wow, ternyata lama ya. Ya, kembali ke spek komputer masing-masing juga. Nah, jadi di sini sudah jalan. Nah, tadi butuh waktu ya. Oke. Kalau sudah, kita langsung menuju ke bagian database-nya. Ya, ke bagian database-nya. Kita install daripada php myadmin, kemudian MariaDB, server, kemudian ke PHP-nya, PHP MySQL, PHP JSON, kemudian PHP MDStream, kemudian PHP ini yang penting-penting aja, PHP XML, kemudian PHP Cure. Host yang sampai gabung PHP Cure. Oke. Berarti ya pengetikannya. Nah, di sini kita mengaktifkan Apache 2, tekan spasi ya. Oke, untuk konfigurasi PHP myadmin-nya nanti aja kita no ya. Nah, sampai di sini coba kita ke klien, kita buka tab baru skanmega.net dengan nama PHP myadmin. Oke, kalau nggak mau kita pakai IP aja 5510 PHP myadmin. Oke, kalau di sini pakai IP sementara ya. IP, coba kita tes root, passwordnya kan admin biasa kita buat. Dia tidak mau karena belum kita setting aksesnya root localhost-nya ya. Kita setting di Debian-nya MySQL secure installation. Ini passwordnya kita kosongkan dulu, yes, ganti password, yes, kita buat angka 1 aja yang simple,
selebihnya kita yes saja. Nah, sudah selesai. Coba kita refresh. Kita buat root tadi passwordnya 1 ya. Sampai sini sudah bisa dia masuk ya. Ini nggak bisa masuk. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan mengcopy file yang sudah kita kumpulkan ya, yang sudah kita kumpulkan di sini, file web yang setelah kita modif di sini. Ini adalah semua filenya. Semua filenya ini nanti kita akan kopikan ke server Debian kita. Sudah, kita jalankan WinSCP aja dari Windows kita, bukan dari klien ya, dari Windows kita. Kita masukkan new site dengan IP server kita, yaitu 5510. Password Debian kita root dan admin. Oke. Jendela di kanan ini jendela Windows, kita akan cari di mana letak filenya. Tadi sesuaikan ya di mana letak file yang sudah kita modif. Nah, ini semua nanti mau kita copy ke server Debian kita di var www.html. Indeks ini halaman default tadi, jadi kita hapus saja, nggak apa-apa. Kemudian yang ini, yang tadi udah kita blok ini, kita drag aja ke server Debian kita seperti ini. Kalau sudah, kita jalankan kembali ke Windows Client di sini ya. Coba kalau kita lihat di sini, kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Ini halaman web yang sudah kita modif ya. Untuk database-nya belum ada ya. Database-nya belum ada. Database-nya kita buat dari Windows-nya boleh, dari Windows bawaan kita ya, bawaan PC kita ya, bebas ya. Di sini kita masukkan IP server Debian kita 5510 php myadmin ya, sama aja ya, root passwordnya 1. Oke ya, kita menuju ke SQL di Windows ya. Di sini mau nggak scanmega.net. Nah, karena linknya ini berada di server Debian kita, harusnya nanti IP-nya ini DNS-nya, preferen DNS-nya harus ke server Debian. Oke, kita tesnya pakai Windows Client. Ini kita buat database-nya. Tadi filenya, untuk database-nya biar cepat, ini filenya kita copy aja semua ya. Nanti filenya kita lampirkan, kita kopikan, letakkan di sini. Oke, kalau sudah kita kirim atau go ya. Nah, sudah jadi. Kita refresh. Nah, sudah ada pendaftaran, kemudian di sini siswa. Oke. Nah, ini di Windows kita. Coba kita cek di kliennya. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita refresh. Harusnya sudah nambah 1. Nah, ini dia. Ya, sama ya isinya. Oke, ini dari Windows klien kita, Windows 7. Oke.
Kalau sudah, coba kita refresh sudah ini. Kita masukkan misalnya pendaftar baru, bebas terserah. Emailnya masukkan, kemudian NISN-nya, asal sekolahnya SMPN 3. Alasan memilih jurusannya ini adalah tertarik misalnya, bebas. Kalau sudah, kita daftar. Keluar pesan pendaftaran berhasil. Nah, ini dia, boleh dicetak atau diabaikan juga boleh. Nah, coba kita cek daftar calonnya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini dia sudah ada. Ini contoh daripada penggabungan DNS, kemudian web server dan database servernya. Kalau kita cek di sini, seharusnya sudah ada pendaftaran baru. Nah, ini dia ya, sudah ada masuk ya ke dalam database-nya ya. Itu dia, selebihnya tinggal di modif saja, bebas mau bagaimana, tergantung materinya nanti ya, penggabungannya mau membuat web apa. Kalau ini kan tentang pendaftaran online ya. Itu aja. Net ini kenapa nggak jalan, heran juga. Nah, baru jalan lama ya loadingnya. Kita ini ditunggu-tunggu, dibutuhkan kesabaran. Nah, sama ya. Oke, itu aja untuk project kita ya, project yang kita buat untuk materi Debian, yaitu DNS, web server, dan database server. Silakan diikuti langkah-langkahnya, dicatat dan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.